Untuk mengetahui agenda Capres-Cawapres di hari ke-8 kampanye, saat ini kita sudah tergabung dengan produser lapangan Irin Wardani di Banjarmasin dan koresponden Ausriyon Dholu di Balikpapan. Kita ke Banjarmasin terlebih dahulu. Irin, kalau tadi saya membacakan berita Anies bertemu dengan mahasiswa, kemudian dia menjanjikan akan membangun stadium. Selain berdiskusi, apa yang bisa Anda kritisi dan mengapa Anies memilih kehidupan pemilih muda? Apakah ini merupakan salah satu strateginya? Sebelum saya ke Ausriyon Dholu nanti. Memang untuk diskusi kali ini atau agenda kampanye Anies kali ini di Banjarmasin dimulai dengan berdiskusi atau adu debat lebih tepatnya, karena modelnya adalah Anies duduk kemudian setiap mahasiswa satu persatu mengajukan pertanyaan, mendebat narasi-narasi Anies, karena beberapa kali Anies di roasting seperti itu, dianggap sebagai kandidat atau calon presiden yang hanya modal narasi saja dalam tanda kutip, dan kemudian ada beberapa janji-janji yang disampaikan oleh Anies seperti tadi yang sempat Anda bilang adalah untuk membangun stadion sekelas internasional, karena menurut Anies tidak hanya di kota besar saja yang harus memiliki stadion, tapi juga Banjarmasin juga dianggap layak untuk memiliki stadion yang namanya adalah Wasaka atau wajah sampai ke Pating kalau saya tidak salah, dan itu artinya adalah wajah sampai ke Pating atau ke Pating dari ujung. Nah, tadi debatnya sudah selesai Yuda, dan saat ini Anies sedang melayani doorstop atau pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, dan juga masih ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Namun kalau bisa saya jelaskan, tadi ada beberapa pertanyaan yang sangat krusial yang diajukan kepada Anies terkait komitmennya dia terhadap IKN, karena menurut dari beberapa mahasiswa di sini adalah bahwa IKN itu adalah salah satu hal yang ditolak oleh mahasiswa di wilayah Kalimantan sini, terutama di Banjarmasin. Kemudian dan Anies mengatakan komitmennya sebenarnya tidak menolak IKN, namun adalah untuk mengalokasikan anggaran untuk IKN itu sendiri ke anggaran yang lebih krusial seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit dan sekolah, serta pembangunan pemenuhan gizi dari masyarakat Indonesia yang menurut Anies itu jauh lebih krusial. Karena menurut dia adalah hal yang harus diutamakan di pembangunan manusia adalah kesehatan dan juga pendidikan seperti itu, sehingga Anies menegaskan bahwa beliau tidak menolak IKN karena itu sudah diatur oleh undang-undang, namun beliau atau Anies sendiri menganggap bahwa anggaran untuk IKN saat ini sepatutnya dialihkan untuk pembangunan yang lebih utama lagi. Selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa mengenai bullying. Kemudian, namun ini yang harus kita kritisi adalah memang bullying banyak sekali terjadi terutama di daerah-daerah, tidak hanya terjadi di kota besar. Anies tidak menjelaskan secara rinci proses atau bagaimana visi misinya dia untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah bully yang sudah sangat menurut mahasiswa di sini. Dan yang bertanya tadi adalah, yang menariknya yang bertanya adalah siswa SMA, karena tadi saya sempat bertanya-tanya bahwa tidak hanya mahasiswa tapi ada siswa SMA yang sangat fokus ke masalah pendidikan termasuk bullying Yuda, dan dia mengatakan bahwa Kalimantan Selatan, Banjarmasin ini sudah darurat bullying. Namun penjelasannya Anies sendiri kalau menurut saya belum mengakar atau belum menyentuh akar masalahnya, karena Anies melemparkan permasalahan kasus bullying ini adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah sendiri, meskipun siswa SMA yang bertanya itu bilang bahwa sudah ada peraturan-peraturan di tiap-tiap sekolah untuk menyelesaikan kasus bullying, namun Anies bilang bahwa kemudian komitmen itu harus ada dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Tidak ada penjelasan mengenai sanksi atau apapun dalam visi misi atau komitmen yang dilakukan oleh Anies, yang diucapkan oleh Anies terhadap kasus bullying ini. Jadi ada 3 hal yang menjadi highlight dari kampanye Anies sendiri adalah komitmen pembangunan pendidikannya dan juga IKN serta lingkungan. Kalau untuk lingkungan sendiri, Yuda, bahwa Anies bilang dia tidak akan menghentikan proses pertambangan atau proses perusahaan tambang, namun kemudian mengajak bahwa pengusaha-pengusaha tambang ini untuk menjalankan proses energi terbarukan. Seperti itu, Yuda. Irin, terima kasih dengan elaborasi Anda yang sangat menarik sehingga kita juga bisa mengetahui seperti apa sih kampanye dan visi misi dari laporan live Anda tadi. Kita beralih ke Rio di
Kalimantan juga, Rio, yang menarik kalau tadi Irin mengatakan fokus Anies bagaimana IKN, pendidikan, kemudian generasi muda. Tapi kalau tadi berita yang saya bacakan, Anies mulai fokus kepada ekonomi ya, ekonomi kerakyatan. Salah satunya tadi berbincang dengan para pengusaha daerah ataupun juga Gojek, ojek, pengonline. Kemudian dia juga akan bertemu dengan para ulama. Yang menarik apa yang bisa menjadi headline dari perjalanan kampanye Anies kali ini? Rio, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Yuda. Mungkin maksud Anda ini adalah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang hari ini sejak pada tadi pagi ini di hari ke-8 masa kampanye Pilpres 2024 berada di Kalimantan Timur atau tepatnya di Kota Balikpapan untuk melangsungkan sejumlah agenda. Seperti yang tadi Anda sebutkan sudah benar saja bahwa Ganjar mengagendakan untuk bertemu dengan sejumlah ulama, lalu kemudian pedagang, dan juga tim internal atau tim pemenangan daerah, di mana pada saat ini Ganjar sedang melangsungkan rapat konsolidasi internal dengan tim pemenangan daerah di Kota Balikpapan begitu, bersama dengan para pimpinan daerah dari 4 partai pengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Karena acara berlangsung tertutup di ruangan di belakang saya ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sedikit bagaimana situasi yang ada di luar ruangan. Karena ada berbagai banner dan juga ibu-ibu yang saya temukan di sini, bagaimana mereka di jam kerjanya hari ini tidak melangsungkan kegiatan seperti biasanya, tapi kemudian mengikuti agenda konsolidasi internal. Walaupun mereka ada di luar mungkin menemani suaminya masing-masing begitu. Saya ingin coba tanyakan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Halo Bu, ini nah, ini kalau kita ingat kan ini hari kerja. Ini ibu-ibu tapi datang ke hotel, ini ada acara rapat-rapat kok datang, emang nggak ada kegiatan di rumah? Siapa yang mau ngomong? Nggak ada sama sekali. Demi Pak Ganjar. Demi Ganjar. Ya, izin kerja demi ketemu dengan langsung Pak Ganjar. Ketemu langsung. Kalau saya mau tanya, emang kenapa sih milih Pak Ganjar dan Mahfud kalau misalkan sebagai ibu-ibu dari kacamata ibu-ibu? Pak Ganjar itu orangnya baik, murah senyum, sabar, baru sama masyarakat tuh welcome gitu, humble gitu. Dilihatnya dari mana? Apakah sudah pernah ketemu langsung? Tadi ketemu langsung, saliman langsung. Iya, ke pasar di bawah itu, ketemu masyarakat ke pasar tadi. Jadi buat ibu-ibu untuk calon pemimpin yang turun ke bawah, ke pasar, belusukan itu masih disukai gitu ya? Iya, sangat disukai banget sama ibu-ibu. Kalau untuk Pak Mahfudnya gimana? Oh, sama aja. Oke, ini berarti masih nungguin. Ini nanti mau ikut ke dalam atau nanti mau ikut? Masih. Oh ya sudah, nanti saya ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak informasinya. Ya, itu berikut adalah informasi yang diberikan ataupun testimoni yang diberikan oleh para kelompok ibu-ibu yang ada di Kota Balikpapan. Mengapa mereka di hari kerja ini datang ke rapat konsolidasi internal yang dilakukan oleh TPD Ganjar dan juga Mahfud dan juga pimpinan 4 partai politik dari PDIP, Hanura, Perindo dan juga P3 di kesempatan hari ini. Ini menjadi salah satu hal yang penting yang cukup dikritisi terkait dengan rapat internal karena memang mengingat dari berbagai kunjungan Ganjar Pranowo di berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Ini kalau kami melihat bagaimana kemarin Ganjar turun di Nusa Tenggara Timur dan juga hari ini di Kota Kalimantan Timur di Balikpapan, kami melihat ada kurang koordinasi terkait dengan tim pemenangan nasional yang ada di pusat dan juga tim pemenangan daerah. Misalkan saja ini terkait dengan baju identitas. Seperti di masa kampanye, kalau misalkan kita ingat bahwa Ganjar ini seringkali menggunakan baju hitam, walaupun dulu sempat menggunakan baju warna hitam putih begitu, namun sepertinya di lapangan ini ada banyak hal yang berbeda. Tidak para relawan dan juga para tim ses begitu tidak menggunakan identitas ataupun pakaian yang sama terkait dengan masa kampanye ini. Lalu kemudian yang kedua juga terkait ini merupakan salah satu testimoni yang diberikan oleh salah satu punggawa dari tim pemenangan nasional bagaimana menceritakan sulitnya berkoordinasi dengan para tim pemenangan daerah ini karena memang terkait dengan komunikasi yang sulit ataupun para punggawa dari TPD yang belum dikenal begitu. Ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemenangan ataupun proses pemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Nah, tadi Anda bertanya soal bagaimana terkait dengan ekonomi kerakyatan yang tadi pagi Ganjar juga sempat langsung setelah sampai di Balikpapan langsung ke Pasar Baru di Kota Balikpapan begitu. Tadi bagaimana ia langsung menyambangi sejumlah pedagang yang ada di pasar tersebut dan berbicara terkait dengan harga pangan ataupun harga bahan pokok yang ia
dia nilai setelah berkampanye di berbagai daerah, mulai dari Lampung, NTT, NTB, lalu kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, ia mendapatkan satu aspirasi yang sama. Bagaimana para pedagang ini mengeluhkan harga bahan pokok yang mulai mahal, khususnya adalah cabai, yang kemudian ini menjadi salah satu perhatian bagi para pedagang tersebut. Karena itu Ganjar tadi menyampaikan bahwa ada 3 pokok masalah yang harus ditanggulangi. Yang pertama adalah dari sisi controlling, begitu, bagaimana tim pengendalian inflasi daerah ini harus berperan secara masif untuk mengendalikan harga bahan pokok di daerah, lalu kemudian memastikan jumlah pasokan, dan yang ketiga adalah terkait dengan distribusi ataupun moda transportasinya yang harus diperbaiki, begitu, ketika ia nanti menangani masalah-masalah tersebut. Karena itu sesuai dengan visi misi yang disampaikan, yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana Ganjar dan Mahfud ini memiliki 3 cara utama. Yang pertama dari sisi produksi, tadi Ganjar mencetuskan satu data, satu Indonesia, itu untuk kemudian bisa mencatat kembali bagaimana dari sisi Indonesia memiliki berapa lahan, lalu kemudian berapa petani, dan bagaimana komoditas unggul di daerah mana saja, sehingga itu akan memudahkan distribusi selanjutnya. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah sarana produksi pertanian yang harus mudah, sehingga ini akan menjamin produktivitas bagi para pedagang dan juga konsumen, begitu. Dan yang terakhir adalah sebagai off-takernya, yakni Bulog. Ini Ganjar menyebut bahwa Bulog harus berperan penting dengan membentuk sistem logistik daerah, sehingga arus distribusinya lebih pendek untuk bisa mengendalikan harga pangan. Setidaknya itu adalah sejumlah agenda yang sudah dilakukan oleh Ganjar di Kota Balikpapan pada pagi hari ini. Selanjutnya setelah dari konsolidasi internal 4 partai ini, Ganjar akan menyambangi sejumlah pondok pesantren, menjumpai tokoh agama, dan juga yang terakhir nanti bertemu dengan mahasiswa. Seperti ada titik-titik yang memang ataupun kelompok-kelompok yang memang ia temukan dari sejumlah perjalanan kampanyenya selama 8 hari terakhir. Kalau kita lihat memang ini segaris, begitu, karena Ganjar menemui tokoh agama, lalu kemudian pedagang, dan juga yang terakhir nanti ditutup dengan mahasiswa, sehingga ini menjadi pola-pola yang kita sudah identifikasi dari hari ke-8 masa kampanye Pilpres 2024 yang akan datang. Kita akan nantikan bagaimana agenda selanjutnya. Yudi. Iya, menarik sekali tadi penjelasan Anda, begitu sangat komprehensif dan memberikan juga insight bagi tim pemenangan dan juga bagi Ganjar. Tapi di belakang Anda saya melihat masih banyak anak-anak kecil pada ikutan konsolidasi kali ini ya. Mungkin bisa jadi pertimbangan bagi mereka ya. Terima kasih buat rekan-rekan, selamat bertugas kembali.